Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Zahri Pakuspasari dengan nomor NIM 22232501103. Saya berasal dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini, saya ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil dari Project Citizen mengenai masalah pembuangan sampah di lingkungan masyarakat atau yang saya khususkan juga pada lingkungan mahasiswa atau biasanya di kos-kosan. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah diberi kesempatan untuk berbicara mengenai masalah ini. Baik, izinkan saya untuk memulai presentasinya. Permasalahan sampah memang merupakan salah satu masalah lingkungan yang masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan di lingkungan saya sendiri, masih ditemukan sampah yang dibuang di pinggir jalan, di selokan, ataupun ada juga di area kosong yang seharusnya tidak menjadi tempat pembuangan sampah. Masalah ini menurut saya sangat penting untuk dibahas karena sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, menyumbat saluran air, dan bahkan bisa menjadi berbagai sumber penyakit. Selain itu, lingkungan yang kotor juga mengurangi kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Dan untuk memperoleh data mengenai masalah ini, saya sudah melakukan observasi lapangan dan wawancara terhadap 2 mahasiswa penghuni kos yang tinggal di lingkungan sekitar saya juga. Berdasarkan hasil wawancara, kedua narasumber menyatakan bahwa masalah sampah ini masih sering ditemukan di sekitar kos, terutama di area depan kos, yaitu ada di selokannya. Narasumber pertama menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Mereka sering mengabaikan sampah yang menurut mereka itu bukan milik mereka. Menurutnya itu bukan tanggung jawab mereka, padahal itu adalah bagian dari tanggung jawab masyarakat dan kesadaran diri masing-masing. Dan untuk narasumber kedua menyatakan bahwa sampahnya itu sangat mengganggu penghuni kos dan masyarakat sekitar. Narasumber kedua juga menyarankan harusnya ada tempat sampah di setiap lingkungan masyarakat untuk menjaga kebersihan bersama. Lalu selain data hasil wawancara, saya juga memiliki bukti observasi berupa kondisi lingkungan yang menunjukkan bahwa adanya sampah di sekitar saluran air serta kondisi air yang sangat keruh. Dari temuan saya ini menunjukkan bahwa permasalahan sampah memang masih terjadi dan memerlukan perhatian dari masyarakat bersama. Dan berdasarkan data yang telah saya peroleh, saya melakukan analisis terhadap penyebab utama permasalahan ini. Bisa dikira-kira penyebab pertamanya itu yang pertama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan. Banyak orang masih menganggap bahwa kebersihan merupakan tanggung jawab petugas kebersihan atau pemerintah, padahal kebersihan ini adalah tanggung jawab bersama. Lalu penyebab kedua adalah kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang memadai dan mudah dijangkau masyarakat. Dan ketika fasilitas tidak tersedia dengan baik, masyarakat maka cenderung memilih cara yang lebih mudah, yaitu membuang sampah sembarangan. Dan penyebab yang ketiga saya kira adalah lemahnya penerapan aturan. Walaupun pemerintah telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pelaksanaan di tingkat masyarakat masih belum optimal. Selain itu, di lingkungan kos saya sendiri juga belum terdapat aturan yang sangat tegas mengenai kebersihan. Penyebab lainnya juga bisa dari faktor kebiasaan dan lingkungan sosial masing-masing. Maka dari ini, perilaku setiap masyarakat cenderung dianggap sebagai hal yang biasa dan bakal terus dilakukan. Lalu berdasarkan analisis tersebut, saya ingin mengusulkan solusi, yaitu berupa program gerakan lingkungan bersih dan peduli sampah. Program ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, menyediakan tempat sampah yang memadai di titik-titik strategis lingkungan agar masyarakat lebih mudah membuang sampah pada tempatnya. Karena dari hasil observasi saya yang saya lihat, masyarakat ini cenderung sering membuang sampah di titik-titik tertentu yang sudah banyak sampahnya. Jadi kita mungkin bisa menyediakan tempat sampah di tempat tersebut. Lalu kedua, kita bisa membuat aturan kebersihan yang sudah disepakati bersama
oleh warga, oleh penghuni kos, pemilik kos, RT, dan RW. Aturan tersebut dapat disertai sanksi yang bersifat mendidik agar masyarakat bisa lebih disiplin lagi. Lalu yang ketiga, melaksanakan kegiatan kerja bakti secara rutin. Minimal bisa dilakukan setidaknya sebulan sekali. Selain membersihkan lingkungan, kegiatan ini juga menurut saya bisa mempererat hubungan sosial antar warga di lingkungan sekitar. Dan keempat, melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya menjaga kebersihan. Kita bisa melalui poster, melalui media sosial, dan bisa juga melalui pertemuan warga secara langsung face to face. Lalu yang kelima, membentuk tim atau kelompok pengawas kebersihan lingkungan yang bertugas untuk mengingatkan masyarakat apabila ditemukan tindakan yang dapat mengganggu kebersihan lingkungan. Dan dari keberhasilan program ini, menurut saya memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Jadi bukan hanya dari masyarakatnya saja, tetapi juga pengurus RT dan RW, pemerintah daerah, dan dinas lingkungan hidup. Baik, saya kira cukup segitu saja dari saya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pembuangan sampah sembarangan masih menjadi masalah nyata di lingkungan masyarakat. Penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas yang diberikan, lemahnya penerapan aturan, serta kebiasaan yang memang masih sulit untuk dirubah. Dan melalui solusi yang saya berikan, yaitu program gerakan lingkungan bersih dan peduli sampah, saya harap kesadaran masyarakat dapat meningkat sehingga terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Sekian presentasi atau pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.